Siap, Pak Didi, lanjut. Kita mulai berarti 13.46 sampai 14 lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan pada pihak. Ya. Tadi pagi juga kita berjumpa sedikit berjemur. Betul. Upacara peringati Hari Guru dan Hari Korpri. Tapi gimana kabarnya, Devi? Alhamdulillah baik, Pak Didi. Kalau sekolah gimana kabarnya? Aman? Ya. Sekolah Aman, alhamdulillah kondusif dan memang banyak program-program kegiatan yang dilakukan di sekolah, Pak. Oke, terima kasih Pak Revi. Mohon maaf, boleh saya bertanya-tanya tentang kegiatan Pak Revi di sekolah? Kebetulan di SMP 7 ini sedang mengikuti program sekolah penggerak, Pak Didi. Jadi memang banyak kegiatan untuk persiapan pengimbasan ke beberapa sekolah, Pak. Jadi lumayan sibuk nih, Pak Didi. Namun memang ada hal yang menjadi keresahan, Pak Didi, terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Didi, saya tuh. Dan memang saya sepertinya perlu berdiskusi dengan Pak Didi nih. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Revi. Saya acungkan jempol ya karena persiapan untuk sekolah penggerak atau sekolah adiwiyata. Pasti jelasnya tentunya Pak Revi sangat sibuk ya, apalagi dengan tenaga muda menjabat juga sebagai yang kepercayaan Ibu Kepala Sekolah. Tapi tetap ya untuk pembelajaran harus tetap dilaksanakan karena kita tidak boleh menelantarkan siswa begitu saja. Siswa berangkat dari sekolah perlu belajar, menggali ilmu. Pak Revi, kira-kira ada hambatan apa Pak di sekolah itu tentang ya sekolah atau pembelajaran KBM di sekolah itu? Ada yang perlu kita bicarakan atau diskusikan, pecahkan bersama di sini? Iya betul Pak Didi. Mungkin perihal pembelajaran berdiferensiasi yang memang pada saat penerapan di lapangan banyak terjadi miskonsepsi, Pak Didi. Ya, terjadi miskonsepsi di lapangan, Pak, karena pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini banyak yang menerima konsepnya justru seperti contoh membedakan mana yang low, high, dan middle, yang akhirnya di dalam pembelajaran terjadi pelabelan, Pak Didi. Ya. Jadi pelabelan yang mana nanti anak pun akan merasa ada diskriminasi di kelas seperti itu. Dan ini terjadi karena kami di sini sedang melakukan supervisi dan kebetulan saya menjadi tim supervisi juga melihat pembelajaran di kelas. Dan ini dilakukan, Pak Didi, beberapa rekan guru yang memang belum perlu pemahaman lebih dalam lagi, ternyata memetakan peserta didik itu berdasarkan kemampuan low, high, dan middle gitu. Nah, ini yang memang menjadi keresahan saya dan perlu pemberian pemahaman yang lebih kepada rekan-rekan. Rasanya seperti itu, Pak. Oke, baik, luar biasa Pak Revi. Memang dalam pembelajaran yang terbaru dengan RPP atau modul yang terbaru kita perlu memecahkan masalah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya Pak Revi sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak perlu berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru yang lebih senior atau yang lebih memahami, dan yang kurang dipahami perlu berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pak Revi, tentunya Pak Revi mempunyai alasan dan mempunyai tujuan. Pembelajaran berdiferensiasi tersebut perlu diterapkan pada peserta didik. Itu alasannya apa Pak Revi? Atau tujuannya apa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik itu? Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, harapan dan tujuannya adalah pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi ini agar tidak salah konsep dalam menangkap dan menerapkan, Pak.
yang lebih parahnya adalah ketika diterapkan kita masih salah konsepnya seperti itu Pak. Ya tadi bagaimana pelabelan ini akan terjadi ketika memisahkan mana high, low, dan middle seperti itu. Nah, sementara tuntutan dari kurikulum Merdeka sendiri kan bahwa dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini adalah guru dapat memfasilitasi keanekaragaman karakteristik peserta didiknya kan seperti itu Pak. Nah jadi harapan dan tujuan saya sebenarnya bagaimana memberikan pemahaman yang lebih kepada rekan-rekan guru terkait pembelajaran berdiferensiasi yang memang idealnya seperti apa gitu Pak. Ya betul. Kemudian pada saat Pak Revi berbagi pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan guru, hambatan utamanya apa kira-kira Pak? Apakah pemikiran ibu guru yang lain itu bagaimana masukan atau pendapatan atau keluh kesahnya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Hambatan utama. Hambatan utamanya adalah di sini pemahaman yang memang masih minim ya Pak ya dari rekan-rekan, karena memang dalam kegiatan PSP ini kita kan awal nih Pak untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan memang butuh proses, dan kita juga selain mendiferensiasikan peserta didik, kita pun harus mendiferensiasikan kepada Bapak Ibu guru juga kan Pak ya, bahwa tidak semua Bapak Ibu guru juga langsung bisa menangkap konsep atau makna tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang perlu kesabaran Pak. Yang hambatan yang dirasakan adalah tingkat pemahaman yang memang kita perlu dilakukan terus-menerus seperti itu Pak. Dan mungkin hal-hal tersebutlah yang menjadi hambatan pembelajaran ini diterapkan masih kurang maksimal seperti karena tingkat pemahaman yang memang belum utuh Pak tentang pembelajaran diferensiasi seperti itu. Baik, tentunya Pak Revi sebagai guru penggerak harus sabar ya, harus sabar berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian setelah tujuan pembelajaran diferensiasi telah disampaikan, kemudian sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, tentunya secara tidak langsung identifikasi permasalahan juga sudah Pak Revi tangkap ya. Kemudian identifikasi permasalahan apa yang sangat utama yang dihadapi Pak Revi ya. Kan perlu identifikasi nih keluhan guru itu apa. Yang paling utamanya itu apa Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? Ya, melalui identifikasi yang saya lakukan, memang pembelajaran diferensiasi ini kembali tadi saya jelaskan Pak bahwa perlu tingkat kesabaran dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada rekan-rekan. Nah, melalui identifikasi ini mungkin saya pun melakukan upaya Pak. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan komunitas belajar, pembentukan komunitas belajar di dalam sekolah. Untuk apa? Untuk melakukan pendampingan pembelajaran berdiferensiasi khususnya. Selain itu mungkin bisa diselipkan juga untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, atau kita bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini mencari tema-tema yang memang spesifik terkait dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu Pak. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ya identifikasi dari Pak Revi tentang persiapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tentu penerapan tersebut mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan kemudian pasti ada hambatan. Tetap sabar dan tetap berbagi praktik baik terhadap ibu bapak guru atau rekan sejawat kita. Kemudian rencana apa ke depannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa di sekolah itu? Rencana ke depan apa itu yang positif, kemudian manfaatnya, kemudian dampak untuk sekolahnya juga. Kira-kira perlu ada rencana atau aksi nyata. Apa saja Pak kira-kira yang Pak Revi siapkan untuk rencana ke depan? Rencana ke depan mungkin untuk menyiasati permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya. Mungkin di sini saya akan mengawali dengan tadi pembentukan komunitas belajar Pak.
dengan Ya. pembentukan komunitas belajar ini tentu perlu dukungan juga dari pimpinan. Jadi saya akan berkoordinasi kepada pimpinan dan melegalkan komunitas belajar ini dengan SK dari pimpinan plus mendaftarkan komunitas belajar ini di platform Merdeka Mengajar, Pak. Jadi hal ini harapannya adalah agar kami selaku pengurus komunitas belajar ini bisa memaksimalkan penerapan pembelajaran dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, seperti itu, Pak. Jadi upaya yang akan langkah atau rencana ke depan adalah melakukan pendampingan melalui komunitas belajar yang sudah dibentuk hasil koordinasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, kemudian melakukan penjadwalan, Pak, untuk melakukan pendampingan itu dijadwalkan secara terjadwal, karena saya di sini membentuk komunitas belajar bukan hanya skup bahasa Indonesia saja, tapi lingkup rumpun bahasa. Di dalamnya terdapat bahasa Sunda, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, dan disinilah peran komunitas ini perlu ditingkatkan, Pak. Jadi harapannya dari rencana yang sudah saya buat ini, rekan-rekan dari guru yang ada di dalam tergabung dalam komunitas ini mulai termotivasi, Pak, untuk mau belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan mau memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa Pak Revi. Rencana aksi ke depannya untuk beberapa bulan ke depan sampai beberapa bulan dan beberapa tahun ke depannya. Kemudian dalam melaksanakan rencana aksi atau rencana ke depannya, pasti Pak Revi akan menemui atau menghadapi beberapa kendala, baik itu dari Ibu Pak Guru, kemudian maupun dari pihak sekolah. Kemudian satu lagi, apakah dampak positifnya, dampak baiknya pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik? Peserta didik kan perlu adanya evaluasi atau perlu ada tingkatan yang dikatakan sudah memahami dan belum memahami. Itu hambatannya apa? Yang pertama, kemudian yang kedua, manfaat untuk peserta didik dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut apa, Pak? Coba jelaskan. Mungkin hambatan yang dirasakan adalah tadi tingkat pemahaman, ya Pak, ya, tingkat pemahaman Bapak Ibu guru. Selain itu juga mungkin karena di pembelajaran diferensiasi ini kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik. Ya. Nah, di sini juga perlu pemahaman yang lebih juga dari Bapak Ibu guru bagaimana mendiagnostik kemampuan peserta didiknya. Nah, adapun kelebihan atau hal positif yang dapat dirasakan oleh peserta didik adalah kalau dulu kita dituntut untuk keseragaman dalam melakukan asesmen, ya Pak, ya. Di dalam pembelajaran diferensiasi di sini kita bisa menilai keberagaman peserta didik kita, Pak. Gitu. Ya, betul ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan lebih memahami karakteristik maupun pengetahuan peserta didik. Jadi terjadi adanya pemetaan. Jadi guru memahami anak tersebut. Kemampuan anak tersebut bisa dipetakan atau dipelajari oleh guru. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu Pak Revi harus memiliki tanggung jawab baik terhadap sekolah atau kepala sekolah, kemudian juga terhadap ibu bapak guru, terhadap siswa. Contoh misalkan kepada kepala sekolah atau pimpinan perlu adanya laporan atau izin. Kemudian kepada ibu bapak guru, Pak Revi perlu membimbing dan berkolaborasi. Kemudian untuk siswa juga. Itu coba jelaskan tanggung jawab dari pembelajaran diferensiasi ya. Pak Revi usulkan tersebut. Ya betul Pak, beban tanggung jawab tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pak. Ya, bukan hanya saya sebagai pembentuk komunitas, tapi di sini menjadi tanggung jawab bersama. Dan makanya tadi saya jelaskan juga perlu dukungan dari kepala sekolah, dan di sini pun kepala sekolah pun tetap memiliki tanggung jawab yang besar juga Pak, apalagi kita sekolah penggerak. Nah, kemudian dari segala macam kegiatan dan program yang dilakukan tentunya tidak lepas dari koordinasi, Pak. Koordinasi kepada pimpinan, kepada rekan-rekan, kan gitu ya. Jadi apa yang sudah berjalan tentunya perlu koordinasi dan dikomunikasikan. Tentunya nanti dari hasil yang sudah dilakukan
adanya evaluasi bersama untuk rencana tindak lanjut, memperbaiki apa yang memang masih kurang seperti itu. Ya, betul. Berarti nanti setelah dilaksanakan, dijalankan, kita perlu evaluasi, ya. Perlu evaluasi. Jadi evaluasi tersebut bisa untuk meningkatkan ke depannya, atau kita bisa mengevaluasi misalkan kekurangannya apa, kelebihannya tetap dilaksanakan. Ya. Kemudian apakah ada kendala pada saat Pak Revi bertanggung jawab kepada pimpinan atau ibu bapak guru, kemudian untuk siswa, apakah ada kendala yang berarti atau tidak ada, atau bagaimana menurut pendapat Pak Revi? Tentunya kendala itu akan diketahui ketika program ini sudah dilakukan ya Pak ya. Kendala apa yang akan dirasakan, namun sejauh kita melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, saya rasa kendala-kendala yang akan dihadapi ini bisa diselesaikan sih Pak, sebenarnya seperti itu. Yang penting kita mau berkoordinasi dan selalu berkomunikasi Pak. Oke, betul. Terima kasih. Luar biasa Pak Revi. Jadi intinya kita jalankan dulu. Setelah sambil berjalan kita bisa menilai dan mengevaluasi untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Revi atas diskusinya. Semoga Pak Revi tetap semangat dalam menjalankan program Sekolah Penggerak dan Sekolah Adiwiyata serta program Guru Penggerak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga sukses. Terima kasih Pak Didi atas dukungan dan masukannya Pak Didi. Terima kasih.